warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para hadirin alim ulama, para saksi, para orang tua kami yang kami hormati. Dakwah tadi kata Pak Dr. Fahmi yang kita buat sampai kita mati. Bapak di sini yang berdiri, yang duduk, yang lagi di atas podium, di bawah podium. Dakwah yang kita buat cuma sampai kita mati. Tapi kalau bisa Bapak lihat, bisa lihat semua yang di sini. Sebelum kita mati, kita juga harus memikirkan regenerasi kita dalam dakwah. Penerus dakwah kita siapa? Maulana Ilyas waktu sakit-sakit berat di masa tua beliau pernah memanggil anaknya Maulana Yusuf. Kayak anakku, kalau nanti aku mati, siapa yang melanjutkan kerja ini? Yusuf kecil waktu itu bilang, wahai ayah, ada Maulana Umar, ada Maulana ini, Maulana ini, Maulana ini. Nanti dia ganti. Kalau ayah sudah nggak ada, kayaknya Maulana Ilyas nggak puas. Besok panggilin dulu Yusuf, dipanggil Yusuf. Kalau nanti ayah sudah meninggal, siapa yang ngajukan kerja ini? Yusuf itu dia bilang, nanti ada Maulana ini, Maulana ini. Belum puas Maulana Ilyas. Berikutnya Maulana Ilyas tanya Yusuf, kalau nanti ayah sudah nggak ada lagi meninggal, siapa yang lanjutkan kerja ini? Maka Maulana Yusuf putra beliau bilang, kayaknya ayah sendiri nggak puas kalau jawabannya itu. Yusuf kecil katakan, oh ayah, kalau nanti ayah sudah nggak meninggal, akulah yang melanjutkan kerja ayah. Maulana Ilyas pun menangis, dia senang, menangis bahagia padanya. Sebelum aku menghembuskan nafasku di atas dunia ini, sudah nampak anakku akan menggantikan kerja ini. Mohon maaf kepada para saksi. Sebenarnya ini satu kebaikan yang memang ujung akhir kita dalam mondok itu, menuntut ilmu itu adalah sebenarnya kita terjun di medan dakwah. Mudah-mudahan kita yang mondok itu penerus, anak-anak kita yang mondok itu penerus ayah-ayahnya nanti setelah ayahnya mati di medan dakwah. Ini masalah kita sekarang mulai datang. Kalau dibilang masalah mungkin kasar Pak Ustaz, berarti kendala kita di lapangan sudah mulai nampak. Anak-anak kita yang kita harapkan sebelum kita meninggal di masa tua, kita lihat dia jadi amir jemaah jalan kaki, amir-amir nanti buat jur-jur maskuro, amir-amir nanti buat yang orang-orang anak, amir-amir tim data pun di dalam itu belum muncul. Mohon maaf, belum muncul. Padahal 10-15 tahun lagi nanti itu sebentar lagi. 15 tahun atau 10 tahun ke depan itu sebentar. Kalau yang udah berumur 45, 50 naik kendaraan motor, sepeda motor atau kereta itu, mungkin dari kalau mau ke Medan dari Percut atau dari Tanjung Rawa, udah mulai nggak kuat Pak. Nah kalau kita ingat sedok kondisi kita apa ini kendaraan nanti dari rumus dari sini atau Medan kota tadi nggak kuat. Apa yang ada di benak kita Pak? Kita harus sebenarnya mempersiapkan pengganti kita dari organisasi. Sering kita dengar ada di sini saya buat lagi mohon maaf ya, kalau tersinggung mohon maaf. Jadi kalau bisa Pak Asasi bisa terlalu banyak tersinggung. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata salah. Cuma saya bilang, kalau ada orang bilang yang sering dalam lain-lainnya yang memimpin kerja dakwah ini, bahkan yang membina terus membuat kerja dakwah ini terus terbimbing adalah ulama. Itu sering saya dengar. Sering.
Tapi rupanya saya pernah dengar ucapan dari orang-orang tua Nizamuddin itu, ulama yang macam mana yang diminta memimpin dalam dakwah. Nah sebenarnya diharap ulama yang sibuk-sibuk dalam taklim, mengajar dan taklim, tapi sibuk dalam dakwah. Di medan dakwah itu yang kita tunggu. Karena dakwah ini banyak. Satu contoh, misalnya Munas kemarin kita nggak datang. Padahal masa itu kalau udah keliling safar di Indonesia, maka risau dia akan tumpah kemarin di Munas kemarin. Karena sudah keliling Indonesia, nanti di Indonesia ada data, dia tarik ke jari berapa ulama yang ada di kampung kalian, 5.000. Dari 5.000 udah berapa yang kalian datangi? Cuma 251. Risau dia. Itu baru satu provinsi. Kalau yang lain, ada yang tak ada yang disuruh ulama. Makanya terjadi yang ulama ini komplain, saya disuruh keluar, udah keluar. Ini masih ada lagi kejadian. Ustaznya dapat berangkat dirinya untuk ngajar hadis, ngajar tafsir, ngajar lagi. Dia keluar 4 bulan, pulang santrinya hilang. Yang lebih sedih lagi, udah pulang santri nggak ada. Kalau penerima santri baru, anak hamba pun nggak ada dimasukkan di situ. Ini banyak terjadi, Pak. Yang paling banyak itu sebenarnya ulama-ulama besar, pondok-pondok besar yang kalau ditinggal pesantren itu ada masalah lagi. Masalahnya yang besar-besar itu, mohon maaf sama yang mau tahu ada komplain. Kan ini baca kitabnya kurang, ini kurang, kok bisa lolos tahunnya? Yang mau setahun, layak setahun, nggak mau berangkat setahun. Yang paling layak kali 2 tahun, nggak mau setahun, kan itu masalah. Itu terjadi. Makanya kalau kayak gini-gini kita terus Pak, mungkin Nizamuddin kemarin menyampaikan, masih ada Nizamuddin, mereka juga pernah mengalami Thailand, Malaysia, hafiz Quran udah banyak. Kalau kita cek nanti maktab itu Pak, di senjata terlalu banyak. Satu al-Quran itu bisa 6-7 maktab, bahkan kompleks. Alim itu sudah banyak, tapi untuk yang terjun ke medan dakwah yang mengetahui mujakarah Mokomi, mujakarah Masburo, bab tentang usuli, ini kan ustaz kalau bisa di depan. Ya, kemarin ada lagi alhamdulillah di lapangan itu Pak. Cuman masalahnya ustaz saya jangan jalani apa juga jalan-jalan ustaz. Banyak juga kejadian di lapangan. Jadi takdir kita berangkat. Sampai saya habis, sudah habis, Sabtu pun nggak ada ngopen lagi. Macam-macam lah. Makanya untuk itu harus ada kerjasama. Kemarin para masyaikh, saya ingat waktu di Munas kemarin, beliau bilang kerja tanggung jawab ulama dan santri ini adalah tanggung jawab kita semua. Bahkan penanggung jawab. Ya, penanggung jawab. Bahkan beliau menoleh ke belakang, di belakang itu ada Pak Kiai Fatah, ada Pak Suruh kita Pak Ali, ada orang tua makas yang lain. Saya bilang kalian juga bisa safar jur-jur santri. Kenapa? Karena kemarin dari data nasional yang berapa provinsi di Indonesia itu yang baru mengamalkan jur-jur santri, memikirkan generasi dari pesantren dan santri masih sedikit. Kalau 100% baru 25%-nya. Begitulah angkanya. Maka itu kalau kayak gini terus kita biarkan hadirin masalah. Bisa-bisa Pak ke depannya kita akan jumpai, mohon maaf. Bukan bahkan mendukung kita dalam dakwah, bahkan mereka yang mendekat kita dalam dakwah. Ini akan terjadi. Saya jumpa juga satu tua Malaysia, dia cerita, kami dulu di jur-jur, istimewa doa Allah, banyak anak kami muslim Allah, banyak anak alim. Sekarang udah banyak habis, banyak alim, bingung lagi macam mana caranya, karena ada amat dakwah. Kalau kata Pak Ali, kita selalu nasihat doa, bayar mati, kalau kita serikan, didahulukan dulu, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi dai yang sempurna dakwahnya dengan hafiz dan alim. Jadi ada Pak? Nah pertanyaannya, dari kita yang duduk di sini, yang anaknya di pesantren coba angkat tangan. Banyak Pak. Cucunya? Hampir mohon maaf lagi, menantunya kan nggak anak nggak cucu, menantu
Betapa rindunya kita saat menunggu mereka itu nanti yang mereka duduk di mimbar-mimbar marelannya itu. Mereka yang menggantikan kita nanti di sana. Rindu kita. Nah kalau bisa cita-cita itu sebelum kita meninggal dunia sudah muncul generasi kita. Allah. Nah untuk itu kita harus ambil positif tentang kerja asas santri itu karena anak-anak kita banyak di pondok. Bahkan nanti Masyai dalam setiap munas atau musyawarah dalam kartu jari laporan kerja yang pertama ditanya itu adalah jumlah total ulama dulu ditanya nomor satu. Ya, karena itu tadi kalau untuk pembimbing dalam dakwahnya nanti kedepannya adalah ulama. Tapi ulama bagaimana? Yang kita harapkan adalah ulama yang terjun ke banyak perjuangan membantu kerja ini. Kalau bisa bukan hanya sampai halqoh dan kawasan, tapi tingkat mahalah mereka terjun sampai tingkat markas daerah. Jadi coba. Nah ini dari kemarin salah satu usaha santri ini adalah jur santri yang dibuat dalam setahun 2 kali. Itu dibuat yang akhir tahun, kemudian ada awal tahun. Awal tahun ini pas waktu musim-musimnya sebelum Jumadil, Jumadil akhir saya tengok sampai Syakban. Jadi adalah event jur santri, makomi santri. Kemudian nanti dari Syakban dan seterusnya, sebelum Syakban itu ada nanti setelah makomi santri, intikoni santri. Nah ini dibuat setahun 2 kali. Pelajar 2 kali, jur maestro 2 kali, jur santri dibuat 2 kali. Nah bahasa kemarin terakhir itu jur santri, masih tetap mengatakan jur santri. Nah jur santri yang dibuat ini yang sudah dalam satu titik kemarin disampaikan 250 sampai 300. Artinya nanti langkah 3 Kodia Medan kalau yang sudah lebih dari 400 500 itu buat 2 titik. Nah yang masalahnya ini tahun lalu kita 27 titik jur santri yang dibuat. Markas daerah sekarang ada 30 markas daerah dan kawasan. Tapi ada juga yang masih dalam pelaksanaannya masih belum jalan. Contoh keinginan Masyai kemarin dalam jur santri ini, anak-anak kita yang di pondok sudah kita keluarkan 4 bulan, 40 hari, bukan setahun itu. Bagaimana cara memikirkannya supaya aktif terjun dalam bidang dakwah? Maka dilibatkanlah mereka dalam namanya makomi santri. Nah ini tapi di pelaksanaan di lapangan masih sering tanya masjid ada pesantren yang hidup 5 amal dan pesantren yang hidup beberapa amal. Jadi kita tanya di data, kalau pesantren hidup 5 amal masuk nggak data sunut yang mau halal 5 amal masuk. Bahkan kalau santri itu nanti bisa 3 hari, manfaatnya Pak, karena ada satu rute yang masjid-masjid nggak menerima jemaah bisa dimasuki jemaah santri. Tembus, ini ada beberapa jari. Salah satunya di Medan itu ada di Pasar 1, Masjid At-Taqwa. Tak boleh masuk jemaah 8 tahun. Masalah ini, masalah itu, masalah ini. Tiba-tiba anak santri masuk, imam tak masuk, justru imam bacanya bagus, rapi. Umurmu berapa anak? 16 tahun Pak. 16 tahun dah hafal 29 juz. Kami yang bertahun-tahun aja juz 1 masih keluar masuk. Nah, maka berarti ini jemaah tabligh langsung boleh. Sudah 8 tahun tidak masuk jemaah, sekarang tidak boleh masuk jemaah. Bahkan di masjid itu ada madrasah tahfiz. Itu beberapa amal. Ini Bapak urutkan. Makanya ini santri itu pokoknya pertama ada taklim santri itu kalau Pak Abah di Nokomi buat setengah jam, kalau santri ini 10-15 menit selesai. Kemudian disambung dengan musyawarah harian. Musyawarah harian juga di situ nanti ada 2,5 jam siapa yang dijumpai. Coba juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apalagi Nokomi santri yang masjidnya pondok berbaur dengan masyarakat ada sholat di sini. Itu tanya, Senin, Selasa apa yang disuarakan? Berapa rombongan itu? Nah kalau memang santrinya agak khawatir kita dikirim keluar 2,5 jamnya, maka 2,5 jam itu di madrasah. 2,5 jamnya ahbab itu 2,5 jam,
Kalau santri ini maksimal setengah jam bicara iman yakin. Ya, datang ke kamar-kamar, jumpai kawannya cerita iman yakin, latih mereka. Nanti ditanya berapa majelis hari ini, cerita iman yakin. Ya, misalnya anak santri itu kan bunda gulana kalau kiriman belum datang-datang. Nah, kalau dari iman yakin itu uang tidak bisa memberikan manfaat, Allah yang memberi manfaat. Uang memberikan manfaat berhajat kepada Allah, Allah memberikan manfaat tanpa berhajat kepada apapun. Dengan uang manusia bisa bahagia, tanpa uang pun tidak bisa bahagia. La ilaha illallah. Yakin ya. Mungkin kawan-kawan yang dulu di Kerincing, Magelang ini ada di pondok. Yang biasa beramalan. Datang kamar-kamar iman yakin. Ini catat satu minggu ini. Itu berarti sudah 3 amal. Kemudian jumlah 1, jumlah 2. Ya, syukur-syukur kalau di mahalannya ada apa tadi akhbar, jumlah 1 di 2 silakan. Ya, didampingi 2 santri, kemudian 2 akhbar. Latih sekali mereka mutakali. Ya, biar dia bilang kemarin kita bilang di jujur santri kota Cane London, saya bilang dia rasakan macam mana dia jumpai umat. Biar ada rasa tasawufnya itu jangan merasa di atas terus. Kalau kita di majelis podium ini kan cakap cantik-cantik sedikit, enak sedikit, amplopnya pun enak sedikit. Sekarang kalau datangi umat, cakap sama umat, mau apa sih? Wah, ayo kita usah hilang sedikit. Mau ngapain mau jumpa saya? Coba santri kasih mutakali, suruh mereka mutakali. Dia jumpa umat ya. Kadang anak-anak kita tidak pernah mutakali. Kita bilang kemarin pakai pasar Cemburu kemarin datang ke Medan. Pas target khusus itu di ruang 3. Beliau udah cerita, mohon maaf kalau ada yang mohon maaf. Cuman yang saya ingat kata Pak Kiai Fatah, saya nggak mau nyalahkan ngajar di pondok itu bisa dilihat, ngajar di pondok, Bukhari, Muslim, Mantai, Balabo, itu bisa dilihat, saya nggak nyalahkan. Tapi fisabilillah yang sesungguhnya adalah keluar jalan Allah. Sebagaimana Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW itu sangat ilmu kita. Kata beliau, guru-guru kita, guru-guru, sampai nanti ke tabiin, sampai lagi nanti kepada sahabat-sahabat Nabi. Sangat ilmu kita itu ke Rasulullah. Ilmu yang kita kaji pun di madrasah itu ke Rasulullah. Ilmunya kanjeng Nabi Muhammad SAW dibandingkan ilmu yang guru-guru kita yang hidup di dunia ini, ulama dunia ini, dibandingkan air yang setetes samudra diangkat, yang setetes itulah ilmu ulama di dunia ini. Ilmunya Rasulullah seperti samudra luas. Itu pun Nabi dakwahnya nggak di podium tok. Nabi itu datang kadang di podium Nabi berdakwah, kadang Nabi datang itu umat. Siapa Sayyidina Bilal datang jumpa umat, ketok pintu, mendatangi Abu Jahal. Coba, ya. Karena mungkin di pondok anak kita nggak pernah mutakali, nggak pernah apa itu keluar tahun, nggak terbiasa dia. Dia dikatakan pun dakwah itu begitu. Padahal pakai kepala sendiri kemarin, saya nggak katakan ngajari itu bisa bilang, tapi dakwah sesungguhnya adalah keluar di jalan Allah Taala. Yang Nabi datang dulu jubah baju yang putih bersih, ya, kepada umat, tapi pulang dalam keadaan kotor. Nah kita kalau di majelis pakai minyak wangi, harganya 1 cc 700 ribu, dijemput, pulang dihantar. Rasul itu berdakwah bajunya putih bersih, pulang kotor-kotor. Kita pernah mikir juga. Nah, saya bilang sama anak-anak semua, makanya jasmah dakwah ilmu kita dijaga, jasmah dakwah kita juga harus dijaga. Itu dengan hukum. Masih mengasih solusi kepada kita untuk menjaga regenerasi kita ini, anak-anak kita di pesantren itu buat makomis santri. Maka ahbabnya kan juga banyak juga jadi buya Pak ya, buya kiai. Kenapa? Karena buka pesantren. Coba nih, yang buka pesantren dakwah, jadikan juga pesantrennya ada dakwahnya betul-betul. Jadi contoh,
Coba hari ini kita bangga anak kita sudah khatam kitab ini, khatam Quran, khatam kitab ini. Itu satu kebanggaan, benar. Yang dulunya kita bukan hafal Quran, kita bukan hafal hadis, sekarang kita hafal hadis. Itu suatu kebanggaan. Tapi jadikan juga satu kebanggaan, putra-putra kita nanti jadi amir jemaah 4 bulan jalan kaki. Allah. Itu satu kebanggaan. Anak-anak kita jadi amir taskil di markas. Anak-anak itu jadi amir penggerak amla menghidupkan masjid 24 jam. Itu baru bangga. Jadi insya Allah. Sibuk dia dengan taklim ilmu agama, sibuk juga dengan amalan dakwah. Nah, itu jadi satu kebanggaan. Menantu kita juga kayak gitu kalau bisa. Kalau ya, menantu. Kalau ya. Nah, kata tim data tadi Pak Ustaz, coba kasih data real sama kawan-kawan nanti. Ada satu contoh. Nah, kemarin saya sebut aja ya. Ini satu markas daerah yang sudah buat kehadirannya yang agak banyak sedikit kemarin Kodia Medan. Ya, ada 210 orang. Nah, itu hadir 19 pesantren. Ini yang buat juga. Kemudian dari 18 pesantren yang hadir, pesantren yang buat 5 amal, jadi ada taklim, ada jola 1, ada jola 2, kemudian ada 2,5 jam, itu cuma 2 pesantren. Jadi nggak kuat-kuat kali Pak, Medan ini nggak kuat-kuat kali. Ini yang buat santri yang kita arahkan buat amal muqawmi, buat amal muqawmi, buat amal muqawmi. Kendalanya kalau terkadang masalah kemarin jemaah 1 hari atau 3 hari. Nah, kenapa? Lagi pulangnya males. Orang apa tuh 5 jemaah santri, katanya. Padahal Pak jemaah santri itu kalau kita terima, ya mereka ini hafal Quran, hafal hadis, luar biasa. Cuma masalahnya bangun tidur ini pas tadi. Kenapa nih? Kemudian main-main di masalahnya karena kita tak mengikut nimbrung bahwa jemaah santri. Masalah baru muncul. Makanya ada kemarin calonnya 5 pesantren itu dia 5 amal, tapi turun. Yang 3-nya kendala nggak ada yang buat jemaah santri. Nah solusi kayak gini Pak Ustaz, jemaah santri boleh dipilih keluar 1 hari tiap-tiap minggu. Ini termasuk amal muqawmi santri yang kelima. Setiap minggu keluar 1 hari. Jadi 1 kali 24 jam. Zuhur dia Hidayah, besok zuhur dia pulang. Nah kemarin ada pertanyaan, kalau dibuat tiap-tiap minggu, santrinya nggak ada libur, ustaznya juga nggak ada bulan madu, cuma ada jadikan. Maka dibuat kemarin. Ada pertanyaan di musuh kita yang lalu, boleh nggak langsung 3 hari dalam sebulan? Maka dijawab kemarin, boleh santri tiap bulan 1 hari, boleh minggu 1 hari, atau dirangkum dalam sebulan langsung 3 hari boleh. Kalau saya masuk 3 hari. Bahkan kalau kita manfaatkan jemaah santri di 3 hari, kasih mereka keruk-keruk KBM. Iya. Membantu mahala-mahala yang akan menunjukkan 5 amal. Ini. Ya, karena anak apalagi kemarin ini dari kabar Medan. Ada kabar dari Belang Kejeren. Kemarin ada satu markas daerah Belang Kejeren yang kontes Ibnu Abbas, Ustaz Jasman buat 5 amal. Walaupun santrinya nggak banyak. Saya tanya macam mana anak-anaknya? Jola 1, jola lagi keluar tuh pernah, berapa kali? Pernah. Macam mana? Apa katamu tak kali? Dia cerita gini. Senang kok kita. Senang. Nengok anak baru 15 tahun, 16 tahun sudah berani muka kali. Wah, gitu. Jadi nanti anak kita ada 30 tahun pun tak berani muka kali. Kan lucu. Ya. Ini 16 tahun dan berani dia muka kali. Terus kami kalau misal tahunannya kadang keluar nanti ke Kalimantan, kemudian tahun sebelumnya kami keluar ke Malaysia. Hasilnya macam mana? Orang-orang tuanya senang kalau nengok anak yang lagi libur pulang dia duduk di makomi. Itu satu kebanggaan kalau saya. Nah itu kemudian yang baru buat jurusan santri itu dari 30 markas daerah ini baru 5. Jadi tadi sudah dibacakan akan ada jurusan santri lagi. Nah pertanyaannya Mas Saudara, yang sudah buat jurusan santri itu masih jauh target-target kerja kita. Apalagi yang nggak buat jurusan santri. Ya Pak ya. Makanya pentingkan ini dalam setahun 2 kali. Makomi santri kemudian di santri.
Jadi ya Allah. Kemudian ini rekapan baru. Rekapan baru, total ulama di Sumut 3.412. Yang sudah hafal 878. Itu terjadi lebih jauh. 3.412. Yang sudah kena dakwah 848. Jauh nggak? 1.000 pun belum ada. Tapi Aceh pun sendiri bisa 5.000, yang baru kena dakwah 251. Kemudian Ponpes yang buat baru terdapat 758, yang buat Ponpes yang ada amal 225. Kemudian yang 5 amal baru 17 karena jurjur santri baru bermula. Yang baru ada 5 amal dari 225 itu Ponpes dakwah kita coba. Yang ada 5 amal baru 17. Nah, termasuk waktu baru datang Ustaz Mansur Surya Bapak. Ustaz Surya Pak, satu penpes yang di Kota Candi hidup 5 amal. Mulai tadi saya mau panggil beliau. Bagaimana praktek bukan hanya 5 amal, tapi di pondok beliau di Mahala Ponpes itu menghidupkan masjid 24 jam. Sudah berapa tahun kan? 3 tahun. Bahkan dalam rangka menghidupkan masjid 24 jam, datangi rumah-rumah door-to-door itu pagi, siang, sore, bukan siang sore, malam juga. Bahkan sebelum subuh mereka datang ke rumah-rumah. Ini betul-betul jawab. Dari Kota Candi. Ya. Semoga bisa istiqomah. Kemudian untuk rekor yang megang paling banyak menjadi imam itu berada di lantai 3. Makanya saya minta tolong kepada ustaz-ustaz atau kawan-kawan di lantai 3 membantu kerja di Sumatera Utara. Sudah lantai 3-nya beres, coba nanti kita bantu makan-makannya. Jadi coba ya, lantai 3. Itu tadi, kalau nanti lantai 3 tadi ada siap datang ke Nias, jadi satu markas daerah, orang tua markas daerah langsung rapat di lantai Labura. Mas Taufik, Ustaz bilang sama kawan-kawan yang siap kerja ke Nias, kalau jumpa dengan Ustaz yang niat setahun dari Pulau tadi, Gunung Sitori, di tenunya buat dari niat di Gunung Sitori. Kata beliau, kami siap kalau dia siap keluar setahun, membiayai yang di rumah 400.000 setiap bulan, 400 sampai 500 setiap bulan. Udah kalau bayar, ini satu kabar baik, mudah-mudahan bisa tercapai. Makanya kerja terhadap santri dan ulama ini terus bisa kita buat Pak. Dan nanti di akhir tahun, nanti itu anak-anak inti koli, santri inti koli dibuat di akhir tahun. Sebenarnya tahun itu sebelum Syakban, sebelum Ramadan. Ingatkan, anak-anak kita libur, sebelum libur tanya semua anak, besoknya berjalan belum? Ya, kita tanya anak-anak kita di pesantren, kapan nisabnya? Kita sisihkan uang jajannya untuk dia keluar fisabilillah. Nisab tahun yang 40 hari atau 4 bulan. Yang udah tamat belajar 4 bulan. Nah sampai sekarang Pak, saya belum bisa mendata berapa banyak jumlah santri yang update yang tamat mondok keluar 4 bulan. Jarang. Ya, jarang digaungkan. Nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan bertambah. Nanti bismillah saja kerja atas santri ini kita ambil penting, ya, kita anggap penting sehingga nanti sebelum kita meninggal dunia kita sudah nampak bibit-bibitnya cikal bakal pundang kita dalam cara medan dakwah sudah ada. Jadi insya Allah. Karena ingat Pak, dalam pepatah orang Indonesia katakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cuma perlu Pak Mujarab ketahui, buah itu kadang bisa jadi bibit, kadang bibitnya mati. Sebelum pohon hidup mati, bibitnya nggak tumbuh, jadi nggak ada regenerasi. Ya, jadi kalau madrasah silahkan dibuat, nggak ada larangan dalam suara Jawa dan Bali. Cuman sudah mulai ada yang terlalu bersih sebelum dia mati sudah ada berarti madrasahnya itu orangnya sudah maka itu bukan usaha sesungguhnya kita dalam menuntut ilmu. Usaha sesungguhnya kita dalam terus mencetak dari yang Allah. Kalau tidak mati, sebelum kita mati maka mesti mohon maaf. Dakwah ini kita akan kita. Karena yang namanya warisan ini pasti ada di juga kalau mati. Jadi Pak. Jadi sibuk kita memikirkan jangan hanya
buahnya saja, tapi pikirkan bagaimana akar, batang dan ini. Bahkan mungkin beberapa dari kita kenalnya di pesantren itu akibat daripada dakwah. Maka itu jangan lupakan kacang lupa dengan kulitnya. Jadi tolong ya, berarti dia tolong. Insyaallah. Terima kasih membantu dia tolong ya. Demikian aku tidak panjang-panjang yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.